Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Majlis As-Sani Wasalasun fil Hadis As-Sani Wasalasin. Kita akan mempelajari hadis yang ke-32 dari hadis-hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca umul kitab. Semoga apa yang akan kita kaji dapat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Sa'din bin Malik bin Sinan Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Sa'din bin Malik bin Sinan Al-Khazraji, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la dharara wala dirara. Tidak ada bahaya kepada orang lain dan tidak ada bahaya yang kembali kepada diri kita sendiri. Tidak boleh membahayakan orang lain, merugikan orang lain, juga tidak boleh membahayakan dan merugikan diri kita sendiri. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Wa dhahirul hadis tahrimu sa'iri anwa'id dharar. Zahirnya hadis ini adalah mengharamkan semua macam-macam bentuk merugikan orang lain, bentuk melukai orang lain, semua hal-hal yang merugikan, melukai, membinasakan, menganiaya terhadap orang lain, ini merupakan hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Nabi tegas mengatakan la dharara wala dirara. Di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, tidak ada bahaya yang boleh dilakukan yang merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Wa fil hadis bu'istu bil hanifiyah asamhah asuhlah. Di dalam hadis juga ada sebuah keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk menyebarkan agama yang hanif, agama yang lurus, yang condong kepada tauhid, condong kepada kebenaran, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Asamhah asuhlah, dan agama yang mudah, agama yang ringan. Artinya Islam itu bukanlah agama yang sulit. Islam bukan agama yang mengajarkan penganiayaan. Islam bukanlah ajaran yang keras. Waqad shaha haramahullah minal mu'min damahu wa malahu wa irdahu. Dan juga ada sebuah keterangan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan hartanya umat Islam, mengharamkan darahnya umat Islam, mengharamkan harga dirinya umat Islam untuk dicuri, untuk dialirkan, dan untuk dihina. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh mengalirkan, membunuh darah sesama umat Islam. Kita juga tidak boleh mencuri harta sesama umat Islam. Kita juga tidak boleh melukai harga diri dan mengganggu nama baik orang lain. Wa ala yadhunna bihi illa khairon. Kita tidak boleh punya persangkaan yang buruk. Kita harus husnudzon kepada sesama umat Islam. Wa sahha aidon, dan juga ada hadis yang sahih menerangkan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian ini haram bagi kalian semua. Artinya umat Islam
harus menjauhi saling membunuh, harus menjauhi seluruh tindakan-tindakan kriminal yang dapat membahayakan kehidupan orang lain. Serta umat Islam ini dilarang melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan harta milik orang lain. Serta wa'arodakum, umat Islam diharamkan untuk merusak nama baik orang lain. Kita harus menjaga harkat dan martabat sesama umat Islam. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la dharara wa la dhirara ay fi dinina aw syariatina. Rasulullah yang terpilih mengatakan tidak ada bahaya kepada orang lain maupun tidak ada bahaya kepada diri kita sendiri. Ay fi dinina, di dalam agama kita, di dalam syariat kita sudah diatur jelas, tidak ada bahaya, tidak ada kerugian yang ditimpakan kepada orang lain maupun ditimpakan kepada diri sendiri. Wahatanil kalimatani taktadiyani riayatal masalihi isbatan wal mafasid nafyan. Dua kalimat la dharara wa la dhirara ini menuntut kita semua sebagai umat Islam untuk menjaga kemaslahatan. Artinya apa? Sebagai umat Islam sekaligus warga negara Indonesia, kita harus mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan, baik itu yang bersifat individu maupun kelompok. Kita harus menjaga kemajuan bangsa ini, harus menjaga kemajuan organisasi-organisasi kita, menjaga sekolah-sekolah kita, rumah sakit kita, dan semua hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Serta wal mafasid nafyan, kita harus menafikan dan menolak semua kerugian-kerugian, semua kerusakan-kerusakan yang dapat merugikan kita semuanya. Contohnya, korupsi harus kita tolak, perusakan lingkungan harus kita tolak, kemudian demonstrasi dengan cara anarkis harus kita tolak. Semua bentuk kerusakan-kerusakan harus kita tolak. Nah, sekarang ini kita dihadapkan banyak sekali kerusakan, baik itu kerusakan lingkungan, tata kelola negara, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita benahi. Bagaimana kita menjaga bangsa ini, menjaga lingkungan kita, menjaga aset-aset negara kita. Jangan sampai kemudian aset-aset negara kita ini dieksploitasi, kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka para ulama zaman dulu ini sudah membuat gagasan Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh, bahwa menolak kerusakan ini lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Artinya apa? Kita harus menjaga lingkungan kita, kesehatan kita, kesejahteraan kita harus kita jaga. Jangan sampai kemudian bangsa ini rusak, bangsa ini kemudian mundur. Jangan sampai kemudian lingkungan kita ini rusak, kemudian sumber daya alam kita ini dieksploitasi dengan masif. Nah, ini merupakan pengejawantahan daripada kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoleh. Intinya, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, kita semuanya harus mewujudkan kemaslahatan untuk kehidupan bersama. Kemudian dikatakan juga wa minadh-dhulmi wadh-dharar aidzan adamu ifa'il ajir haqqahu. Di antara bentuk kezaliman dan bentuk melukai dan merugikan orang lain adalah tidak memenuhi gaji buruh. Bahkan dikatakan berikanlah gaji buruh sebelum keringatnya kering. Ini merupakan sebuah anjuran kepada kita agar menghormati buruh-buruh kita. Wa minhu ayadlima yahudiyan au nasraniyan binahwi ahdi malihi ta'adiyan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kezaliman adalah menzalimi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, di sini jelas sekali bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga kebinekaan kita, harus menjaga keragaman kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan sebuah prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad di sini bersabda, "Man dzalama dzimiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendolimi orang-orang non-muslim dhimmi, maka aku akan jadi musuhnya di hari kiamat. Ini luar biasa sekali.
Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam juga menyebarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh dan segenap semesta alam. Dan di sini dikatakan bahwa umat Islam tidak boleh mendolimi orang Yahudi serta tidak boleh mendolimi orang-orang Nasrani. Artinya kita sebagai umat Muslim di Indonesia yang merupakan mayoritas, ini kita harus mengayomi, harus meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Gus Dur, bahwa kita semua ini adalah bersaudara, harus mengayomi umat-umat non-muslim yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mendolimi non-muslim dimi, maka aku akan menjadi musuhnya besok di hari kiamat. Nah, dengan demikian mari kita jaga kebinekaan kita jaga kerukunan kita. Sebagai umat Islam kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan moderatisme. Insya Allah dengan demikian negara Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hadis ini bisa kita amalkan untuk membangun bangsa ini lebih maju. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.